Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Dan ini adalah pesan di bulan Agustus. So untuk kalian yang Scorpio silahkan didengarkan. Bisa resonate, bisa tidak, tentu saja karena banyak energi yang terbaca di sini. Jangan berpikir ini adalah personal reading ya. Ini hanyalah general reading. So tentu saja tidak mendetail seperti yang kalian inginkan karena ada banyak yang nanya, yang detail dong. Bagaimana mau detail? Kan masalah orang beda-beda. Yang nonton kan banyak. Kalau mau yang detail, silakan menghubungi tarot reader. Bisa saya, bisa yang lain untuk dapat bacaan yang penuh, full, dan detail gitu ya. Tapi tentu saja kalau di videonya YouTube tidak akan pernah detail. Maksudnya detailnya tuh nggak mungkin lah disebutin sedetil itu gitu ya. Oke. Baiklah, sudah ada banyak energi api di sini, hanya satu energi udara, bahkan energi kalian air nggak ada, oke? Biasanya ini indikasi ada banyak stres, so di bulan Agustus bersiaplah para Scorpio, mungkin ada sedikit stres di situ, tapi siap-siap aja ya. Senyum aja, katanya kalau kita bahagia, imun tubuh meningkat, and then kita nggak stres, dan apapun yang terjadi hadapin aja, oke? Baiklah, yang pertama ada Eight of Spring. Ini energi api. Stres, oh my god. Baru saya ngomong, kalau banyak energi api biasanya banyak stres ya. Ini udah kata pertama aja adalah stres. Stress that comes from having many things happening at once. Stres yang datang dari banyak hal yang terjadi. So di bulan Agustus bersiaplah untuk kalian yang berzodiak Scorpio, ada banyak stres karena banyak hal yang terjadi. Successful multitasking, sudden events or changes. Banyak yang harus diselesaikan ya. Tapi dia kan bilangnya sukses, jadi ya berhasil aja sih walaupun stres ya kan. Terus ada beberapa kejadian itu yang tidak terduga di bulan Agustus ya. So siap-siap aja. Lanjut dengan Two of Spring, ini Two of Wands. A bright future manifest through hard work and creativity. Partnering with other who share your dream. Great progress being made. Oke, a bright future. Masa depan yang cerah itu tergantung dari kreativitas kalian dan kerja keras kalian. So itu yang harus kalian lakukan. Namun ada pesannya di sini, partnering with others. Berpartner dengan orang yang satu pemikiran dengan kalian, satu visi dan misi dengan kalian Scorpio. Ya. Untuk beberapa Scorpio gampang banget dapat teman yang satu visi karena memang Scorpio tuh orangnya gampang berteman gitu dan sangat loyal kalau dalam pertemanan. Yang lanjut adalah Eight of Winter, ini 8 lagi ya, 8, 10, 9, kartu besar. Oke, ini adalah energi udara. You have what it takes if only you believe in yourself. Kalian bisa mendapatkan apa saja yang kalian memang butuhkan atau memang untuk kalian kalau kalian para Scorpio percaya akan kemampuan diri sendiri, percaya akan diri sendiri ya. Intinya percaya diri gitu. Thinking that you are powerless when you are not. Kalian berpikir, gak ada nih, saya gak mampu nih, padahal kalian mampu, gitu kan. A lack of self-confidence that keep you from getting what you want. Oh, oke. Jadi, gara-gara stres, karena banyak yang harus dihadapi. Karena stres, banyak hal yang kalian hadapi, itu membuat
self blocking sih sebenarnya. Self blocking itu ngeblok diri kalian sendiri dari yang harusnya bisa dilakukan, dari sebuah kesuksesan menjadi tidak terjadi. Jadi yang ngeblok diri sendiri gitu ya. Yang selanjutnya ada Ten of Spring, ini juga energi api. Ask for help. Kalau udah agak siang bikinnya, banyak gangguan di luar dan konsentrasi saya pecah. Mohon maaf, sebentar ya. Harusnya lebih pagi saya bangunnya. Ask for help from others, all work and no play. Ini balik lagi, minta bantuan orang lain. Bantuan orang yang memang satu visi dan misi dengan kalian. Oke? All work and no play. Being weighted down by too many responsibilities. Ada banyak stres. Itu karena memang banyak tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Di bulan Agustus, Nine of Spring, protect the fruit of your labor, prepare for possible challenge that lie ahead. Environmental conservation. Oke. Intinya di bulan Agustus, ini saya belum baca ini, sorry. Protect apa saja yang sudah kalian punya. Keluarga, pekerjaan, apapun yang sudah kalian punya. Walaupun ada banyak tantangan di depan. So di bulan Agustus memang banyak tantangan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Cuma hadapi aja ya. Bacaan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru lebih kepada gimana cari solusinya, apa yang harus dilakukan kalau memang itu terjadi di bulan Agustus begitu ya. Oke, kita lanjut dengan beberapa bukaan tarot lagi. Itu bagus. Itu bagus. Ya, memang harus dijalanin ya apapun itu. Scorpio. Oke. Oh. I need some more, please. Jauh banget itu. Ada yang jatuh ke sana jauh. Jadi kayaknya saya harus berhentikan dulu videonya sebentar. Saya ambil yang jatuh di sana ya. Sebentar ya Scorpio. Ditunggu, jangan kemana-mana. Hai Scorpio, kembali lagi dengan bacaan untuk Scorpio di bulan Agustus. Oke. Yang pertama ada, ya tadi overall energinya udah saya bilang. Garis bawahnya itu stres karena banyak yang harus dikerjakan. Ya, I'm not talking about masalah aja ya. Saya nggak ngomong soal masalah aja. Tapi beberapa hal bisa juga mungkin pekerjaan yang hubungannya dengan pekerjaan. Terus dicampur dengan keluarga, terus dicampur dengan hal-hal lain yang bikin pusing. Oke, Scorpio. Yang selanjutnya adalah Six of Wands. Biasanya ini adalah sebuah kesuksesan, tapi harus dilalui dengan perjalanan yang naik turun. Untuk mendapatkan kesuksesan di depan, perjalanan yang harus kalian lalui di bulan Agustus itu lumayan menegangkan. Naik turun, di bawah ke atas, kayak roller coaster gitu ya. Jadi nggak smooth ya, nggak damai-damai aja gitu. Nggak, pasti banyak kekisruhan gitu ya yang terjadi di bulan Agustus. Oke. Kemudian ada Nine of Cups yang terbalik. Di bulan Agustus beberapa orang dari yang ada di lingkungannya Scorpio itu meragukan kalian. Oke, justru orang-orang yang dekat dengan kalian, orang-orang yang sebenarnya selama ini kalian percaya karena ada di dalam lingkungan kalian gitu ya, dalam lingkungan pertemanan, keluarga, maksudnya orang-orang terdekat gitu, tapi mereka tidak mempercayai kalian. Mereka malah membawa kalian kepada stres-stres baru. Mungkin kalian sendiri sudah punya masalah, dan itu kemudian datang dari orang-orang lain juga yang ada di sekitar kalian.
ada Knight of Cups yang terbalik. Dan ada juga usaha yang berhenti atau tidak bisa dilanjutkan di bulan Agustus. Ini usaha bukan berarti bisnis atau usaha kalian pekerjaan, bukan kayak gitu. Jadi ada yang harusnya dikerjakan dan dilanjutkan di bulan Agustus, dari bulan-bulan sebelumnya sudah ada gitu. Tapi di bulan Agustus mau dilakukan agak macet, terutama dari orang-orang sekitar yang tidak mendukung lagi gitu. Kalau memang itu yang terjadi, tadi kan sudah dibilang dari depan, carilah orang-orang yang memang satu visi dan misi dengan kalian. Kalau orang-orang tersebut akhirnya meninggalkan kalian, dia cari yang berarti mereka tidak satu visi, mereka tidak support. Jadi cari yang lain lagi gitu loh. Gini Scorpio, saya tahu kalian loyal. Dalam hal pertemanan kalian sangat loyal. Tapi kalau misalnya kalian sudah loyal dengan satu atau dua orang tersebut, tapi mereka tidak support kalian lagi, mereka mengkhianati kalian, atau mereka meninggalkan kalian, atau nggak mau bantu lagi, ya udah, nggak usah terpaku di situ gitu. Carilah orang-orang yang memang benar-benar tulus mau bantu kalian gitu. Karena kan selama ini kalian udah tulus dengan mereka, gitu ya. Ini bisa dihubungkan dengan apapun ya, mau pekerjaan, mau bisnis, mau percintaan, bisa dihubungkan dengan seperti itu. Karena bagaimanapun sakingnya si Scorpio itu tulus, kadang-kadang disakitin sama orang-orang tersebut pun si Scorpio-nya nggak mau ninggalin juga gitu. Sakingnya dia terpaku di situ dan ngerasa ya kan saya harus loyal gitu. Ya, kalian loyal, orang tersebut belum tentu, ya kan? Kemudian ada The Magician yang terbalik. Ada banyak hal macam-macam di bulan Agustus itu nggak kalian tahu, tapi tiba-tiba datang aja gitu, yang mengejutkan dan membuat hidup kalian jadi nggak nyaman gitu. Dan itu bukan hal yang kalian inginkan, karena itu sama sekali nggak ada di keinginan kalian itu seperti itu gitu. Kalian nggak inginkan itu, tapi itu tiba-tiba muncul di bulan Agustus. I'm sorry to say that, but yeah. Ada Eight of Cups yang terbalik, dan juga ada yang sebenarnya tidak ingin kalian tinggalkan tapi harus ditinggalkan. If it's like this, kalian tinggalin. Kalian punya sesuatu yang harus ditinggalin. Is it? Iya. Hubungannya dengan orang banyak, hubungannya dengan keluarga. Wow, no. Hubungannya dengan masa depan kalian. I'm sorry to say that, but kartu selanjutnya overall ya. Saya nggak pernah overall. Biasanya saya kasih lihat kalian satu persatu. Saya harus bilang begitu karena ada the moon and the sun di satu line. Oke. The sun itu biasanya bicara tentang kebahagiaan, sesuatu pencapaian, tapi the moon sebaliknya. Dan yang pertama adalah the moon. Seperti yang saya bilang dari pertama di kartu Six of Wands, bahwa perjalanan kalian menuju kesuksesan itu ups and down, naik turun. Di bulan Agustus energinya seperti itu. Tidak flat, tidak smooth, tidak halus gitu, tidak lancar gitu. Tapi bergelombang. Oke? Dimulai dengan hal-hal yang menyakitkan. Dimulai dari hal-hal yang menyangkut pengkhianatan, sakit hati, ditinggalkan, tidak dipercaya, something like that. Bahkan ada juga yang berusaha menjatuhkan kalian. Dimulai dari itu. Oke. Selanjutnya ada The Hermit. The Hermit adalah light seeker. Pencari kebenaran, pencari cahaya, pencari titik terang. Dan itu yang terjadi pada kalian di bulan Agustus pada saat kalian merasa ditinggalkan, dikhianati, disakiti, dikecewakan.
bahkan oleh orang-orang yang tadinya kalian dekat, tadinya kalian percaya, dan tadinya kalian rasa mereka adalah supporter kalian. Tapi ternyata enggak, kalian support each other tadinya. Dan itu yang kalian rasakan sehingga kalian ngerasa, ya udah, kalau gitu saya diam diri dulu deh. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan, so saya mikir dulu deh. Energinya gitu di bulan Agustus, ya. Dari turun, naik lagi ke The Sun. The Sun ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah pencapaian. Dari semua kekecewaan yang kalian alami, masih ada kebahagiaan. Untuk kalian para Scorpio yang sudah punya anak, atau berhubungan dengan anak, mungkin guru, itu bisa jadi pusat kebahagiaan kalian di saat kalian terpuruk dan dikecewakan oleh orang-orang lain. Kebahagiaan kalian bisa ada di dalam lingkungan keluarga kalian sendiri, misalnya untuk yang sudah punya anak. Oke. Intinya masih ada kebahagiaan di bulan Agustus yang bisa kalian rasakan, walaupun banyak stres, banyak juga kekecewaan di situ ya, ketidaknyamanan. Oke, ada Nine of Wands yang terbalik. Beberapa dari kalian susah untuk memutuskan sesuatu di bulan Agustus. Kalau dihubungkan dengan yang tadi, itu bisa jadi kayak memutuskan untuk tetap berteman dengan orang yang mengecewakan kalian, atau bersama dengan orang yang mengecewakan kalian, atau tidak. Oke, masih tetap mempercaya dia atau tidak. It's depend on you. Tergantung kalian, para Scorpio di luar sana yang nonton ini. Oke, tergantung kalian. Ada Three of Pentacles. Apapun itu, my dear Scorpio, kalian masih punya harta yang paling berharga dalam kehidupan kalian, yaitu bisa keluarga, kalian sudah berkeluarga, atau keluarga inti, ayah, ibu, adik, kakak, kayak gitu. Atau juga mungkin pekerjaan kalian, bisnis kalian. Dan sesuatu yang berharga itu yang justru bisa membuat kalian teralihkan dari rasa kecewa kalian, jadi lebih berbahagia. Oh, mungkin itu sebabnya tadi ada protect the fruit of your labors. Oke. Kalau kalian berada di dalam keluarga yang bahagia, kalau kalian berada dalam lingkungan yang positif, kembalilah ke situ. Mungkin selama ini kalian tidak menghiraukan itu atau nyuekin itu karena terpaku dengan banyak hal yang harus kalian lakukan, yang bikin stres dan lain sebagainya. Jadi kalian agak cuekin. Nah, sekarang balik lagi ke situ karena memang itu yang kalian punya as a treasure, sebagai harta karun kalian, sebagai harta yang berharga di dalam kehidupan kalian. Saya tidak berbicara tentang material things, tidak berbicara tentang materi, tapi harta yang berharga itu bisa keluarga, bisa teman-teman yang support, bisa lingkungan yang positif dan lain sebagainya. So itu yang kalian punya, balik lagi ke situ. Ya, untuk Scorpio. Saya lanjutkan dengan beberapa kartu lagi. Ini adalah Light Seeker, ya. Light Seer, bukan Light Seeker. Light Seer. Oh, what is this? Light Seer. Selama ini saya pikir Light Seeker. Saya itu kalau ngebaca sesuatu, oke, thank you. Belum pesan. Good. Nah, itu tadi di awal-awal bulan ya. Ini mulai di kayak ketiga sampai ke akhir Agustus. Yang ini yang sekarang yang saya buka. Oke, saya buka lagi aja. Kesannya ada lagi. Good.
good. Ada Four of Pentacles, sih. Kalian punya sesuatu atau beberapa hal yang berharga yang harus kalian keep itu, dan jangan kalian lepas, oke? Ya, karena ada kecenderungan kalian nyuekin itu sih sebenarnya, karena kalian punya hal lain terus kalian cuekin. Oke, so kalau ada hal-hal yang memang sempat kalian cuekin atau kalian tidak perhatikan karena satu dan lain hal, tolong di bulan Agustus direview kembali ya, dilihat kembali apakah itu memang ya memang harus ditinggalin atau harus di-keep. Kalau menurut saya sih hal kayak gitu yang menurut kalian remeh itu harusnya tetap di-keep loh. Ya, Scorpio. Itu tadi yang saya bilang. Keluarga, terus pertemanan yang positif, yang mungkin kalian pernah tinggalin. Lanjut dengan The Justice. The Justice di bawahnya The Judgment. Oke. Ini ada keseimbangan dan ada keseimbangan, keadilan untuk kalian para Scorpio, dan untuk kalian yang berurusan dengan masalah legalitas itu terselesaikan di bulan Agustus. Thank God. Apapun itu, kontrak, apalah, entah apa, pokoknya yang berhubungan dengan legalitas selesai di bulan Agustus. Ada Queen of Pentacles. Oke, kalaupun masalahnya di depan adalah masalah keuangan, di akhir-akhir minggu di bulan Agustus ada pencerahan, nggak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi masih bisa kalian bernafas lega gitu kalau itu masalahnya keuangan. Kemudian ada Five of Wands yang terbalik. Beberapa dari kalian yang mempunyai pertengkaran di awal bulan itu mulai terselesaikan di akhir-akhir bulan, di minggu ketiga. Dan ada The Sun lagi. Sih, kan saya bilang tadi, The Sun itu tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan, tentang pencapaian. Dan kalian mendapatkan apa yang kalian cari. Walaupun di depan agak susah, tapi di akhir-akhir bulan sudah mulai terlihat titik terangnya. Gitu ya. Makanya tadi kalian jadi The Hermit dulu. Light seeker, pencari kebenaran, pencari cahaya, pencari terang. Gitu ya. Oke, ada Eight of Wands. Tadi udah seneng ya di The Sun, tapi ada juga riaknya, ada juga gelombangnya masih, karena orang-orang tadi yang saya bilang, orang-orang yang pertama tidak mempercayai kalian atau meninggalkan kalian atau mengecewakan kalian itu nggak diem aja gitu, masih tetap melakukan hal-hal yang yang ngerusui kalian lah, kalau bahasa Jawanya. Ngerusui itu apa ya, mengacaukan, turut campur kali ya, turut campur lagi gitu di dalam, di depan sok-sok ninggalin terus tiba-tiba datang lagi ya, something like that ya. Saya kok agak susah ini bahasanya. Saya bukan orang yang pintar memilih kata-kata sih sebenarnya, kadang-kadang agak-agak susah juga menyampaikan pesannya gitu ya. Oke, The Judgment. Pada akhirnya kalian menerima apa yang memang seharusnya kalian dapatkan. Ya. Apa yang terhilang dari kalian akan kembali kepada kalian di akhir-akhir minggu, dan itu balance sih sebenarnya. Balance antara kesusahan dengan kesenangan, kesedihan dengan kebahagiaan, itu balance di bulan Agustus. Ada Eight of Wands yang terbalik, dan banyak hal yang tadinya juga membuat kalian stres itu enggak lagi gitu, justru berbalik dengan gini. Ini nggak semua ya, nggak semua
Gak semua Scorpio kayak gitu. Tapi ada orang yang jahat banget sama kalian. Terus di bulan Agustus kalian melihat karma itu berbalik kepadanya. Mungkin kemarin-kemarin jahatin kaliannya bukan specifically di bulan Agustus, tapi di bulan Agustus kalian para Scorpio ngelihat karma itu berbalik kepadanya. Tapi saya mau ingatkan kepada kalian ya, my dear Scorpio, teman-teman saya yang Scorpio. Pada saat kita melihat karma berbalik kepada orang yang jahat sama kita, terus kita ikut berbahagia atas penderitaannya itu dan bilang bahwa syukurin, kamu dapat pelajaran dari apa yang sudah kamu buat ke saya gitu. Kalau kalian berpikir seperti itu atau berkata seperti itu, please don't, jangan. Karena itu sama aja kalian juga melempar sesuatu yang negatif dan nanti balik lagi ke kalian lagi karma buruknya. Bisa dimengerti nggak Scorpio? Gini, yang gampang deh. Ada si A jahat sama kalian, ya, jahat sama Scorpio, jahat. Terus Scorpionya diam aja karena nggak bisa bales, diam aja. Terus dalam hati mungkin ya udahlah, nanti juga karma berbalik sama dia. Gitu kan. Tiba-tiba benar di bulan Agustus karma berbalik kepada si A itu. Entah si A itu sakit atau gimana pokoknya ada hal buruk lah yang menimpa dia. Terus kalian si Scorpio gini, wah akhirnya itulah pembalasan Tuhan, rasain. Jangan ya. Karena kalau kalian bersorak-sorai, bergembira atas musibah tersebut, walaupun orang itu jahat sama kalian, itu sama aja kalian melemparkan energi negatif. Dan itu akan kembali lagi ke kalian nanti. Jadi suatu hari kalian juga akan dapat itu gitu. So, apapun yang terjadi, kalau kalian melihat orang, walaupun orang itu pernah jahat sama kalian, terus dia kesusahan, kalian tuh harus tetap empati dan bilang, aduh, ya semoga Tuhan memberkatinya, mengampuni dosanya, dan memberikan berkat untuk kita semua. Itu aja lebih baik. Kayak jangan, oh thanks God tuh, terima kasih Tuhan telah memberikan dia ganjaran yang karena dia jahat sih sama aku. Jangan gitu. Bisa dimengerti ya, mungkin kata-kata saya kurang. Jadi maksudnya pada saat orang jahat sama kita, satu, kita nggak boleh balik jahat ke dia. Dua, kalau dia menerima karma karena kejahatannya, kita jangan bersorak-sorai, kita jangan bertepuk tangan, jangan. Karena dengan kita bertepuk tangan atas penderitaan dia, itu berarti kita juga membangun karma buruk sendiri untuk diri kita gitu. Dan itu akan suatu hari balik lagi ke kita. So apapun yang terjadi kepada sesama kita, mau dia jahat kayak mau dia baik, pada saat sesama kita mengalami satu musibah, kita harus turut berduka cita, turut mendoakan yang terbaik untuk orang tersebut gitu. Nah, Eight of Swords yang ini di bacaan kalian Scorpio, itu yang terjadi. Orang yang pernah jahat sama kalian mendapatkan karmanya. Tapi saya minta kalian tidak bersyukur atas itu. Gitu. Kalian patut bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kalian. Sesimpel kalian masih bernafas di pagi hari, masih bisa makan, masih bisa bangun, masih bisa tidur nyenyak, masih punya rumah, masih punya tempat tinggal ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan, masih punya pekerjaan, masih punya keluarga, something like that. Itu yang perlu disyukuri. Tapi kalau ada orang yang tertimpa kemalangan, walaupun orang itu jahat sama kalian, jangan bersyukur atas itu. Karena dengan begitu kalian membangun energi negatif yang akan kembali lagi kepada kalian sebagai karma. Gitu ya. Panjang ya di situ. Karena saya ingin kalian mengerti gitu. Kenapa? Karena kalian punya dark side. Ya, semua orang punya dark side, but Scorpio darker than other. Lebih gelap di antara zodiak yang lain. Dan itu kadang-kadang tersembunyi di balik kebaikan kalian. Kalian baik orangnya.
Kita semua begitu kok. Ada hitam dan putih, tidak melulu hitam, tidak melulu putih. Tapi pada saat kalian berada di posisi yang susah dan orang lain yang bikin kalian susah, itu pada akhirnya menerima karmanya. Please, dark side kalian jangan keluar. Perlu diingat begitu. Karena saya tidak ingin karma buruknya kembali kepada kalian lagi. Gitu. Semoga ada yang mau mendengarkan pesan ini, tidak mau juga tidak apa-apa. Ini untuk kebaikan bersama aja dan untuk kebaikan kalian, Scorpio. Gitu ya. Oke. Ada Two of Swords. Kebimbangan kalian masih ada. Ya. Mungkin karena kalian melihat banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, akhirnya kalian bimbang. Di akhir-akhir bulan Agustus kebimbangan itu juga masih ada, tapi tidak apa-apa, jalanin aja. Kalaupun itu naik turun ya, ups and down untuk perjalanan hidup di bulan Agustus, nggak usah dipikirin terlalunya, tetap berbahagia aja. Ini ada Four of Swords yang terbalik. So, yang tadinya kalian sudah mulai bahagia, udah mulai melempem lagi nih kebahagiaannya. Tapi please nggak usah dipikirin terlalunya, karena kebahagiaan, kesedihan itu akan silih berganti kok. Seperti juga apa yang harus kalian alami di bulan Agustus. Oke. So, saya akan buka satu kartu lagi, yaitu Good Tarot. Dan ini menjawab apapun yang sedang kalian tanyakan sekarang dengan ya atau tidak, bisa dilakukan atau tidak di bulan Agustus. Thank you, I need some more. Wow, gak banyak juga sih. I need some more, please. Thank you. 4 cukup nggak? 4 cukup. Oke. Mohon maaf, Scorpio, belum dapat dilakukan di bulan Agustus ya. Karena banyak halangannya masih. Oke. Banyak halangannya, banyak yang harus kalian perhatikan lebih daripada biasanya, lebih dari bulan-bulan biasanya. Kartunya ada Four of Air, The Hangman, The Moon, and Ten of Water. Di posisi yang positif hanya satu. The Moon-nya definitely bilang tidak bisa dilakukan di bulan Agustus. So, tunda aja. Karena memang Agustus buat Scorpio adalah bulan yang cukup membuat membuat banyak hal itu jadinya tuh ups and down, membuat emosi kalian turun naik gitu. Susah amat nih si Lucia ngomong. Mbak Lucia ngomongnya susah bener. Oke, anyway. Ini beberapa pesan untuk kalian Scorpio dari Oracle Card, dan ini adalah Angel's Prayer, satu Archangel Message, dan self healing. Oke, fine. One self healing dan satu Monology Oracle Card ya. Kan. Dan satu Monology Oracle Card. Take time to breathe. Tarik nafas panjang ya. Thank you Angel, I breathe with ease knowing you are here. Bersyukur aja untuk hal-hal yang seperti itu ya. Sesimpel kita masih bisa nafas gitu. Itu yang perlu kalian sadari dan syukuri. Oke. Creative writing, Archangel Gabriel, make time to write down your thought in a journal or pen an article or book. Ini bicara tentang mungkin untuk kalian, beberapa dari kalian memang menulis apapun, jurnalis atau apapun. Kalau memang kalian bekerja di situ, untuk kalian yang Scorpio, ya udah tuangkan aja apapun itu di dalam sebuah tulisan. Tapi kalau kalian bukan jurnalis, bukan penulis, ya maksudnya di stres yang ini mungkin bisa dialihkan ke hal lain yang bikin nggak stres gitu ya. Intinya nggak usah terlalu dipikirin ya, apapun yang terjadi. Apa yang perlu di healing dari kalian adalah family and tribe.
balik lagi ke keluarga kalian, kembali ke orang-orang yang mencintai kalian. Kalaupun ada banyak yang tidak membuat kalian nyaman atau mengecewakan kalian, membuat kalian kecewa, ya udahlah, biarin aja orang yang seperti itu. Yang penting kalian balik lagi ke dalam keluarga kalian ya, di dalam lingkungan kalian. Oke. Langsung new moon in Scorpio. Ini Scorpio banget tuh lambangnya ya. Work through your fear. Gak usah khawatir, gak usah takut dengan apa yang akan terjadi. Lalui aja dan kalian mampu. It's you, Scorpio. Ini kalian. Oke. Nggak semua bacaan itu pada saat terbuka di Monology Oracle Card ini pas dengan zodiaknya. Kayak Scorpio pas dengan Scorpio, dan kemarin juga saya lupa Leo atau Pisces. Pisces belum ya. Saya lupa, Leo kayaknya juga sama moonnya pas, tapi ya memang tidak selalu pas, dan ini pas banget. So semoga ini resonate untuk kalian, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya, pesannya, apapun itu. So apapun yang terjadi, tetap berbahagia aja ya Scorpio, dan tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Salam light angel and love, and bye.